Hai people, pada kesempatan kali ini saya akan membagi ilmu bagaimana cara menghitung virus corona dengan matematika. Atau lebih tepatnya video ini berjudul Matematika dan Virus Corona. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Budiansyah, T dari kelas 11 MIPA 3. Saya bersekolah di SMA 1 Pangkalan Bun. Sebelum memulainya, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu matematika dan virus corona. Seperti yang kalian tahu, matematika adalah ilmu hitung yang kita telah pelajarin dari SD hingga SMA. Bahkan ke perguruan tinggi sekalipun. Nah, yang kalian perlu tahu adalah virus corona. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih itu virus corona? Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 COVID-19 Jakarta Kemenkes RI, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau disebut juga dengan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Penyakit ini menimbulkan gejala dari ringan hingga berat. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala pernapasan akut seperti demam, batuk, sesak napas. Pada kasus COVID-19 yang berat, dapat menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan berujung pada kematian. Nah, yang kita hitung adalah jumlah kasus per harinya. Karena seperti yang kita baca tadi adalah yang kita baca sebelumnya bahwa coronavirus ini menyebabkan kematian. Yang kita hitung adalah jumlah kasus per harinya yang ada di Indonesia. Nah, mari kita langsung ke penjelasannya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Oke. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sih cara menghitungnya? Coba deh kita ambil 3 contoh set variabel. Misalkan NH sama dengan jumlah kasus per hari atau orang positif di hari sebelumnya. Contoh NH1 sama dengan jumlah hari ke-1. R, jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. P, peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Nah, dari sini kita dapat merumuskan NH sama dengan, maksud saya delta NH sama dengan NH kali R kali P. Apa itu delta NH? Delta NH dalam matematika atau dalam fisika adalah perubahan atau pertambahan. Jadi, delta NH adalah pertambahan jumlah total orang positif di hari berikutnya. Nah, jadi rumusnya bisa kita ubah seperti ini. NH plus 1 sama dengan NH plus NH dikali R dikali P. NH plus 1 sama dengan karena itu bisa dikeluarkan NH-nya. Jadi kita ubah rumusnya seperti ini. NH plus 1 sama dengan dalam kurung 1 plus R kali P pangkat 1 dikali NH. Nah, sebenarnya sedikit informasi, sebenarnya pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Ini saya tulis gara-gara untuk mempermudah kalian mempelajarinya nanti. Nah, kita ambil contoh yang kedua. NH plus 2 sama dengan dalam kurung 1 ditambah R dikali P tutup kurung pangkat 2 dikali NH. Jadi kesimpulannya, rumusnya kita anggap seperti NH ditambah X sama dengan dalam kurung 1 plus R kali P pangkat X dikali NH. Kita langsung masuk ke contoh soal agar lebih mengerti. Contoh soal. Orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 50 orang. Ini sebelum dilakukannya social distancing, stay at home, menggunakan masker, dan kegiatan sehat lainnya. Dengan peluang orang itu tertular 1%, lalu pasien yang sudah ada adalah 100 orang. Berapakah jumlah pasien pada hari ke-14? Bisa kita misalkan NH-nya 100, R-nya 50 orang,
P-nya 1% atau 1/100 sama dengan 0,01. Jadi R kali P sama dengan 50 dikali 0,01 sama dengan 0,5. Kalau kita masukkan ke rumus jadinya seperti ini. NH plus X sama dengan tutup kurung 1 plus R kali P pangkat X dikali NH. NH plus 14 sama dengan 1,50 dipangkatkan 14 dikali 100 hasilnya adalah 29.192 orang. Nah, itu angka yang sangat besar kan? Bagaimana kalau kita telah melakukan stay at home, social distancing, dan kehidupan sehat lainnya? Nah, orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 10 orang. Ini jika kita telah melakukan social distancing, stay at home, dan kehidupan sehat lainnya. Dengan peluang orang itu tertular adalah 1%, lalu pasien yang sudah ada 100 orang, berapakah jumlah pasien pada hari ke-14? Bisa kita misalkan NH sama dengan 100, R-nya 10 orang, kita ubah menjadi 10, P-nya menjadi 1%, tetap sama seperti yang tadi, atau 0,01, NH, jadi kita langsung masukkan ke rumus menjadi NH plus X sama dengan dalam kurung 1 plus R kali P tutup kurung pangkat X dikali NH. Nah, kita masukkan lagi ke rumusnya tadi. NH plus 14 sama dengan tutup kurung 1 plus 0,01 tutup kurung pangkat 14 dikali 100. Dan hasilnya adalah 379 orang. Nah, bisa kita lihat kan tadi, beda jauh kan hasilnya? Itulah mengapa kita perlu yang dinamakannya social distancing, stay at home, menjaga kesehatan, menggunakan masker saat ketemu orang, cuci tangan. Oke. Jadi, itulah cara menghitungnya menggunakan matematika. Nah, setelah ini saya akan memperlihatkan kurva. Nah, kurva ini adalah kita misalkan jumlah kasus yang garis yang ke atas itu adalah Y, terus garis yang mendatar ke bawah atau durasi wabah adalah X. Nah, kita bisa lihat kan kurva yang warna merah itu lebih tinggi daripada kurva yang warna biru. Terus kita kasih garis kapasitas fasilitas kesehatan. Nah, kurva yang berwarna merah ini adalah ketika kita tidak melakukan social distancing, stay at home, dan kegiatan sehat lainnya. Sedangkan yang berwarna biru itu adalah kurva di mana kita telah melakukan social distancing, stay at home, dan kehidupan sehat lainnya. Nah, kenapa ada garisnya di atas kurva berwarna biru itu karena fasilitas kesehatan kita tidak tergantung atau tidak banyak dipakai oleh orang-orang. Jadi lebih cepat peluangnya untuk bisa selesai coronavirus ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kurva 1 dan kurva 2 itu sama. Nah, terus apa yang bikin beda? Yang bikin beda yang sudah saya jelaskan tadi. Karena di kurva 1 kan lebih banyak orangnya, sedangkan di kurva 2 itu lebih sedikit orangnya yang terkena COVID-19. Jadi penyelesaian virus ini akan segera menurun jika kita melakukan kegiatan kesehatan seperti mencuci tangan, stay at home, dan lain-lainnya, atau tidak berinteraksi kepada orang jika kita perlu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap, karena saya cuma manusia biasa. Pesan dari saya adalah jaga di rumah, tetap social distancing, cuci tangan, menggunakan masker, dan lain-lain. Demikian dari video dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi.